Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Stereokimia, akan menjelaskan berkaitan dengan tema dihidroksilasi asimetrik Sharpless. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan langsung oleh Saudari Risa Melan. Selanjutnya, untuk dihidroksilasi asimetri Sharpless merupakan mekanisme reaksi yang dicetuskan oleh Carl Berry Sharpless yang memuat reaksi alkena dengan osmium tetraoksida dengan adanya ligan chiral quinin untuk membentuk diol visinal menurut Noe et al. 2004. Selanjutnya, sifat reaksi dari metode Sharpless ini adalah adisisin. Adisisin merupakan adisi yang berlangsung pada arah atau sisi yang sama. Sifat regioselektivitas dari reaksi Sharpless yaitu hanya akan bereaksi terhadap alkena yang kaya akan elektron, di mana sifat elektron alkena dipengaruhi oleh keberadaan gugus atau substituen yang bersifat sebagai penarik elektron dan pendorong elektron atau EDG yang terikat pada karbon alkena maupun di sekitarnya. Selanjutnya, pada layar terlihat beberapa senyawa alkena yang memiliki ikatan rangkap 2 yang lebih dari 1 dan memiliki perbedaan substituen. Nah, pada gambar kedua dapat kita lihat terdapat 2 alkena yang substituennya berbeda. Pada alkena di sebelah kanan, alkena ini dekat dengan substituen penarik elektron atau EWG. Oleh karena itu, gugus alkena yang berdekatan dengan substituen tersebut akan bersifat miskin elektron daripada alkena yang di sebelah kiri. Sehingga sesuai dengan teori yang disebutkan tadi bahwa reaksi dihidroksilasi asimetri Sharpless hanya akan bereaksi dengan alkena yang lebih kaya elektron daripada miskin elektron untuk membentuk diol. Nah, hal ini juga terjadi pada gambar alkena yang ketiga. Selanjutnya, untuk gambar alkena yang keempat, ini kasusnya berbeda dari alkena pada gambar kedua dan ketiga. Tadi pada gambar kedua dan ketiga terdapat gugus penarik elektron atau EWG, sedangkan pada gambar keempat terdapat gugus metil yang berfungsi sebagai pendorong elektron atau EDG. Sehingga alkena yang lebih tersubstitusi oleh metil akan lebih kaya elektron daripada alkena yang kurang tersubstitusi. Dapat disimpulkan bahwa yang bereaksi secara dihidroksilasi asimetri Sharpless adalah alkena yang berada pada sebelah kiri. Nah, hal ini juga terjadi pada gambar-gambar alkena nomor 5, 6, dan 7. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aida Rahma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan reaksi dihidroliksasi asimetrik Sharpless yang memiliki sifat stereoselektivitas, yaitu memungkinkan beberapa jalur seperti 2 gambar di bawah ini menunjukkan 2 mekanisme yang mungkin terjadi. Ligan quinina akan mengikat osmium tetroksida dan membentuk kompleks membentuk U secara stereoselektif. Perbedaan gambar dapat dilihat, sebelah kanan memiliki konfigurasi S, sedangkan sebelah kiri memiliki konfigurasi R. Mekanisme konfigurasi R akan lebih disukai dan menghasilkan produk mayor karena halangan steriknya yang lebih rendah dibandingkan dengan konfigurasi S yang memiliki halangan sterik lebih tinggi akibat adanya gugus alkil dari ligannya. Dapat disimpulkan dari 2 mekanisme yang mungkin terjadi pada gambar, mekanisme yang lebih disukai adalah konfigurasi R karena halangan steriknya yang lebih rendah dan dapat mengakomodasi substituen. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai mekanisme reaksi dari dihidroksilasi asimetrik Sharpless. Telah dijelaskan juga sebelumnya pada slide pertama bahwa dihidroksilasi asimetrik Sharpless terjadi antara senyawa osmium tetraoksida, ligan chiral quinin, dan juga alkena yang akan direaksikan.
Hal pertama yang terjadi ialah osmium tetraoksida akan diserang oleh atom nitrogen dari ligan chiral quinin sehingga akan melepaskan salah satu ikatannya dengan oksigen untuk membentuk ion oksigen. Nah, kemudian ion oksigen akan menyerang alkena pada arah yang sama dengan resonansinya untuk membentuk ikatan siklik dengan oksigen lain yang berikatan dengan osmium. Sehingga akan terbentuk siklik osmium tetraoksida dengan karbon yang telah teradisikan. Nah, kemudian osmium akan melepaskan ikatannya dengan atom ligan chiral quinin sehingga akan terbentuk osmium tetraoksida yang berikatan siklik dengan karbon alkena yang telah teradisi tanpa adanya ligan. Kemudian dari kondisi tersebut akan dihidrolisis pada suasana asam sehingga ion hidroksi akan menyerang osmium dan melepaskan osmium akan melepaskan ikatannya dengan oksigen yang terikat pada karbon untuk membentuk hidroksi. Dan begitu juga selanjutnya akan terjadi hal yang sama, yaitu ion hidroksi menyerang kembali osmium dan melepaskan ikatannya dengan oksigen sehingga membentuk ion hidroksi pada karbon. Nah, kemudian akan dihasilkan dari produk tersebut adalah diol visinal yang dimana hidroksi tersebut pada arah yang sama atau pada bidang yang sama karena tadi telah diproduk produk dari adisisin. Nah, kemudian osmium tersebut yang berikatan rangkap 2 dengan 2 oksigen ini dan ini dan juga berikatan tunggal dengan hidroksi yaitu ini dan ini akan bereaksi dengan FeCN63- untuk transfer elektron untuk membentuk kembali senyawa osmium tetraoksida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rifal. Baik, selanjutnya untuk aplikasi reaksi dihidroksilasi asimetri Sharpless dapat digunakan dalam proses sintesis senyawa robidano yang merupakan salah satu senyawa flavonoid yang memiliki bioaktivitas yang berfungsi sebagai pemutih kulit dan antioksidan. Metode ini dilakukan untuk mengubah deoksofalkon menjadi senyawa andiol yang masih tersubstitusi gugus proteksi. Kemudian proses berlanjut hingga menghasilkan senyawa robidano. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar di kiri, senyawa deoksofalkon kemudian bereaksi secara terhidroksilasi asimetrik yang akan membentuk diol visinal pada rangkap 2-3 aksen. Demikian penjelasan dari kami, kelompok 2 dari mata kuliah stereokimia. Beranggotakan saya Wildan Abdul Rahman, Aida Rahma, Nuraisya Melani, dan juga Muhammad Rifal Alfio. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.